jawaban Pak Ustadz itulah yang benar. Gitu. Apapun jawaban Pak Ustadz itulah yang benar. Ya, itu cuma satu itu pertanyaanku ya. Pak Ustadz tadi mengatakan di surga laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Gitu. Kalau Kristen tidak mengimani di surga itu dapat selangkangan kayak gitu, enggak ya. Kalau Pak Ustadz tadi mengatakan terjemahannya, ya udahlah, ngapainlah kita bahas itu. Artinya kami Kristen tidak mengimani itu. Di surga itu tidak ada darah dan daging. 1 Korintus 15 ayat 50. Bahwa di surga tidak ada darah dan daging, sesuatu yang binasa tidak mendapat bagian di dalam. Mengatakan, oh bahasa Inggris wife, bahasa ini, ya udahlah, apain pun ku lawan yang gak ada gunanya. Yang jelas aku sudah menjawab dari segi iman Kristen, di surga itu tidak ada kawin mawin. Paham ya Pak Ustadz ya? Nah berikutnya, Muhammad aja masih di kuburan. Sudah ku bilang tadi Pak Ustadz, nanti pada hari kiamat Muhammad itu kan dibangkitkan dari kuburan, ditimbang di Sirotal Muntaha. Kalau amalnya lebih banyak, kalau sempatlah dosa Muhammad ternyata lebih banyak daripada amalnya, jatuh ke neraka itu. Makanya Muhammad kan pernah menyerah di surat berapa itu ya? Muhammad kan pernah menyerah. Akhirnya Muhammad berkata, setiap orang akan mendatanginya, katanya. Nggak bisa lagi dia membela dirinya. Muhammad mengatakan kalau dirinya itu akan ke surga, tapi kelakuannya kelakuan penghuni neraka. Maka akhirnya Muhammad menyerah di dalam surah Maryam itu. Maka Allah berfirman, setiap orang akan mendatanginya tanpa terkecuali akan mendatanginya. Itu kan karena Muhammad sudah menyerah, tidak bisa lagi membela diri. Seperti abang inilah mengatakan, Muhammad masuk surga. Bagaimana mungkin masuk surga yang mengawini istri orang? Bagaimana mungkin masuk surga yang mengawini anak umur 6 tahun? Bagaimana masuk surga yang mengawini menantunya? Kayak mana membela itu? Itu. Jadi itu aja jawab Pak Ustadz dulu. Kalau laki-laki dapat perawan, perempuan dapatnya apa gitu? Sekali lagi ya, kalau laki-laki dapat perawan, perempuan dapatnya apa? Gitu. Coba silakan. Oke, dari para bidadari-bidadarinya. Jadi seperti itu. Bidadari, kau aja layani suamiku. Ngapain aku sudah layani dia di surga? Lebih baik aku jalan-jalan lihat wajah Allah. Quran surah Al-Qiyamah ayat 23. Ya, tuh datanya. Quran surah Al-Qiyamah ayat 23 ya. Jadi di situ keutamaan dari penghuni surga melihat zat Allah gitu ya. Nah, maka dari itu para istri yang jadi ratu para bidadari, ya para bidadari, ngapain kata istri, aku layani suamiku pula di surga, lebih aku jalan-jalan di surga indah, lihat Allah ya. Ngapain kata para istri, sudah capek-capek di dunia dilayani, di surga minta layani pula, kayak gitu Ruth ya. Nah itu bagi perempuan Ruth. Nah terus gini Ruth ya, kalau permasalahan masalah istri ya, istri itu sudah dijanjikan oleh Yesus yang kusampaikan tadi. Kalau kamu tidak mengimani LAI, maka silahkan kau protes LAI gitu. Maka nggak bakalan ada. Di mana datanya? Nabi Muhammad itu berdosa, kagak bakalan ada ya, kagak. Kira-kira enak yang mana kayak gitu. Nah tuh data-data yang saya pula asar ini menonton Lawak-lawakan saja ya, sebuah hiburan saja. Kalau aku disuruh memilih, aku nggak mau surga yang ada selangkangan itu Pak, karena surga itu kudus. Surga yang kudus itu mana ada memecah-mecah perawan seperti itu. Tapi ya sudahlah, kalau bolak-balik pun nggak enak kan. Ya silakanlah, nikmatilah surgamu itu. Tapi kawan-kawan, tapi mau kemana kita bilang ya, itu ajaran agama. Udah banyak korban gara-gara ini. Kau ledakkan bom di sana, nanti kau dapat bidadari, diledakkannya. Udah banyak korban gara-gara ini. Tapi ya sudahlah, silakan kalian menjadi korban saja sudah. Interogasi. Itu barang bukti terorisme itu Al-Quran ada. Jadi sebenarnya udah banyak korban gara-gara ini. Tapi ya sudahlah, kalau kalian mau, ya aku menjelaskan aja, menjelaskan kebenaran aja ya, supaya kalian tidak menjadi korban. Sama seperti di pesantren-pesantren itu. Berapa banyak santri yang jadi korban gara-gara ini, iming-iming seperti ini. Oknum, memang benar oknum. Tapi ya memang Pak Ustadz mengakui di surga itu memecah perawan. Paham ya? Nah soal syafaat juga gara-gara syafaat ini. Jadi sebenarnya kawan-kawan ini udah dikasihnya istrinya.
keturunan Nabi Muhammad. Ya itu alasannya supaya mendapat syafaat masuk surga. Tapi kalau kalian masih belum melek matanya terhadap korban yang sudah banyak ini, ya sudahlah, nikmati aja lah. Dan malaikat Tuhan itu dulu terjadi. Sekarang tidak ada lagi naga itu, tidak di surga itu lagi. Naga itu iblis. Iblis itu tidak berada di surga lagi, udah disimpan di dalam goa. Makanya aku curiga entah inilah yang bertemu dengan Muhammad itu di dalam goa itu, kan Muhammad kan masuk ke dalam goa bertemu dengan malaikat di dalam goa itu. Ya ini malaikat yang udah dibuang ke bumi yang disimpan di dalam goa itu. Makanya kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari 3 kan namus itu. Nggak ada yang menghujat, nggak ada yang menghujat. Memang di situ tertulis namus. Memang terbukti Muhammad masuk ke dalam goa itu bertemu dengan malaikat yang di dalam goa itu. Itulah naga itu yang diusir dari surga, yang dilemparkan ke bumi, yang disimpan di dalam goa. 2 Petrus 2 ayat 4. Terserah Pak Ustadz aja lah. Kalau Pak Ustadz mengatakan Yesus menjanjikan kami 100 istri surga, ya sudahlah. Kami orang Kristen tidak mengimani itu. Itu iman kami loh. Di surga itu nggak ada kawin-mawin. Itu perkataan Yesus di dalam Matius 22 ayat 19 itu Pak Ustadz. Maaf ya kawan-kawannya kalau aku ulang-ulang ya. Pak Ustadz, jangan nanti wah supaya cepat aku dapat bidadari, aku harus berjihad segala macam. Jangan. Karena mabuk agama jauh lebih berbahaya daripada mabuk minuman. Itu. Semoga Pak Ustadz paham.